Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas bagaimana caranya melakukan editing OpenStreetMap di Tasking Manager. Nah, jadi pada video sebelumnya kita gimana caranya menggunakan OpenStreetMap khususnya di Java OpenStreetMap. Jadi nggak akan kita bahas lagi cara melakukan pemetaannya secara detail. Kita cuma bahas gimana caranya melakukan editing di Tasking Manager. Nah, jadi kalau mau editing di Tasking Manager itu harus tahu dulu project mana yang bakal dikerjain. Nah, jadi bisa lihat di Explore Project yang bisa dipilih projectnya segala macam. Ini ada di seluruh dunia. Nah, ini kalau mau cari sendiri. Tapi kalau mau cari yang spesifik, misalnya itu bisa buka di Instagram openstreetmap.id. Nah, nanti bisa lihat di situ ada bakal di-share postingannya kalau misal lagi ada project yang bisa dikerjain. Nah, misalnya yang ini. Nah, kan udah ada linknya, juga udah ada cara mengerjakannya. Nah, contohnya yang ini banjir Jambi, kita bakal buka di browser. Nah, terus kita klik sesuai linknya bit.ly banjir Jambi 2024. Oke. Nah, nanti ini bakal kebuka otomatis ke project yang bisa dikerjain. Nah, ini bisa langsung klik contribute. Oh ya, sebelumnya ini harus login dulu ya. Jadi kalau kalian belum login, itu bisa klik login. Nah, nanti masukin email atau username sama password akun OpenStreetMap-nya. Terus di sini ada keterangannya juga yang perlu dipetain apa aja, terus citranya pakai apa. Nah, contohnya yang di Jambi ini, banjir Jambi, yang perlu dipetakan di sini adalah bangunan sama jalan. Nah, bisa dilihat di sini type of mapping. Ini ada gambar bangunan, yang gambar rumah sama gambar jalan. Berarti cukup dua ini aja yang kita petain, yang wajib dipetain. Nah, terus imagery-nya itu citra satelitnya kita pakai Bing. Nah, kalau di sini editornya, ini kita bisa pilih mau ngeditnya atau ngerjainnya pakai ID editor. Ini kalau kalian mau ngerjainnya online pakai browser atau JOSM. JOSM ini pakai aplikasi. Kalau nanti aku bakal pakai JOSM, jadi aplikasi JOSM-nya harus kebuka dulu sebelum kalian klik map task. Nah, terus ini dia yang bakal dikerjain. Jadi seluruh kotak-kotak ini namanya adalah grid. Jadi setiap kotak ini adalah yang bisa kita kerjain, yang bisa kita petain. Nah, jadi karena ini wilayahnya luas, makanya dibagi per grid kayak gini supaya banyak orang bisa ngerjain sesuai gridnya masing-masing. Jadi kalau misal kita lagi ngerjain grid yang ini, nah maka nanti orang lain gak bisa ngerjain di sini juga. Jadi udah harus pilih grid yang beda lagi. Nah, terus keterangannya di sini kita bisa lihat ada warnanya macam-macam kan ya. Ada yang putih, ada yang biru, pink sama kuning. Kalau yang putih ini artinya belum dikerjain sama sekali, dan ini bisa buat dikerjain. Nah, kalau misal warnanya pink atau merah muda, ini adalah wilayah prioritas. Nah, jadi di sini ada garis putus-putus ya. Nah, ketika masih ada yang warna pink kayak gini, artinya kita prioritasnya harus ngerjain yang ada di wilayah yang warna pink ini dulu.
Nah, jadi ini yang penting banget buat dipetain tuh wilayah yang ini. Nanti yang warna putihnya bisa dikerjain belakangan. Nah, terus kalau misal warna kuning, ini artinya udah ada yang metain, cuma belum lengkap. Jadi perlu dilanjutin lagi atau perlu dilengkapin lagi. Nah, kalau yang biru artinya ini udah dipetain dan siap buat divalidasi. Nah, nanti validasi itu tahap lanjutannya lagi. Kayaknya nanti bakal kita bahas di video berikutnya. Oh ya, satu lagi. Di sini ada juga yang warnanya hijau. Kalau hijau ini artinya udah dipetain dan juga udah divalidasi. Jadi udah selesai udah selesai finish kayak gini, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Oke, jadi kita bakal coba metain yang warna merah muda dulu. Nah, kita pilih editornya mau pakai apa. Aku pakai JOSM. Terus pilih map selected task. Nah, nanti dia bakal kebuka secara otomatis di JOSM. Kita tinggal tunggu aja. Yang penting laptop atau komputer kita ini connect ke internet. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau misal udah ada kotak-kotaknya gini, berarti ini udah ada yang ngerjain sebelumnya. Dan kita cuma tinggal ngelanjutin yang belum dikerjain aja. Jadi tadi yang perlu dikerjain itu kan cuma bangunan sama jalan. Nah, kalau kalian ada di tahap editing, itu kalian cukup nambahin aja yang belum dikerjain. Jadi kalau bisa jangan mengubah apapun yang udah dikerjain di sini. Nah, jadi nggak perlu nih kalau misal ada bangunan yang udah ada di sini tapi bentuknya misal kurang rapi, itu nggak perlu kita perbaiki, karena di tahap editing ini cukup kita nambahin jalan dan bangunan yang belum dikerjain aja. Nah, kita langsung pilih building. Nah, baru kita kerjain bangunan yang belum dikerjain. Dan ini ada batas waktunya kalau kalian ngerjain di tasking manager. Nah, waktunya bisa kita lihat lagi di browser yang tadi. Nah, ini dia waktunya. Jadi buat ngerjain di sini itu batas maksimalnya kita ngerjain itu untuk satu grid adalah 2 jam. Jadi ini udah langsung kehitung mundur otomatis. Sisa 1 jam 59 menit lagi. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat siapa aja yang udah mengerjakan di grid ini sebelumnya. Nah, kalau masih kosong kayak gini berarti belum ada yang ngerjain sama sekali di grid ini sebelum kita. Nah, terus kalau kalian misal ngerjain ini itu nggak harus benar-benar sampai kelar dulu semua dalam satu kali ngerjain. Misal kita baru mau ngerjain dikit aja nih, karena setelah ini kita masih ada keperluan dan atau kita udah capek ngerjainnya. Nah, itu kita bisa langsung upload aja. Jadi langsung klik upload. Nah, terus di sini kita bisa lihat atasnya itu udah ada komennya itu secara otomatis. Udah ada komen sama hashtagnya apa aja di sini udah muncul otomatis. Jadi ada banjir Jambi POI 2024 dan di sini juga kalau kalian centang bagian automatically ini udah muncul otomatis imagery-nya pakai Bing. Nah, terus kita klik upload. Dan kalau misal muncul warning, kalian harus perbaiki dulu ya warning-warningnya. Aku udah pernah buat juga videonya, warning apa aja yang perlu diperbaiki dan nggak perlu diperbaiki. Oke, ini kalau udah ada centang kayak gini berarti uploadnya udah selesai. Terus kita bisa balik ke sini. Nah, setelah ngerjain itu kita pilih ini nih, apakah yang barusan kita kerjain udah selesai atau belum. Kalau tadi kalian ngerjainnya itu udah selesai semua, udah nggak ada lagi yang perlu ditambahin jalan sama bangunannya, kalian bisa klik yang yes. Nah, tapi karena tadi aku ngerjainnya baru sedikit dan ini belum selesai,
Jadi kita pilih no. Nah, bedanya ketika milih di sini, ketika kita pilih yes, maka nanti grid kita itu warnanya akan berubah jadi biru dan ini siap buat divalidasi. Nah, tapi kalau kita pencet no, nanti warnanya ini akan tetap merah muda dan bisa dilanjutin untuk dikerjain nanti. Misal kita mau ngerjain lagi atau orang lain mau ngerjain grid kita itu bisa. Nah, tapi kalau kalian belum selesai tapi mencetnya yes, maka nanti warnanya akan berubah menjadi kuning karena emang harusnya itu belum selesai tapi kalian nggak sengaja pencetnya yes. Nah, nanti bakal berubah jadi kuning. Nah, ini karena belum selesai kita pilih no. Terus komennya ini nggak perlu diisi karena tadi udah ada di JOSM. Langsung klik submit. Nah, kita lihat kan ini tadi yang kita kerjain warnanya berubah jadi merah muda. Nah, terus progresnya yang udah kita kerjain itu kita bisa lihat di bagian sini, contribution. Jadi contribution ini kita udah bisa lihat siapa aja yang ngerjain di project ini. Nah, bisa kita lihat, nah akunku yang ini yang paling atas, kita bisa lihat udah berapa banyak. Jadi yang udah ngerjain di sini tuh siapa aja itu bisa lihat di sini. Nah, oke, jadi sekian dulu video kita pada kali ini. Kalau misal teman-teman masih ada yang bingung, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.